Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan selalu harus tetap semangat ya anak-anak ya. Karena walaupun di masa pandemi seperti ini, anak-anak harus tetap sehat, harus tetap semangat, dan harus tetap ceria. Karena cita-cita kalian harus terus digapai walaupun di masa pandemi seperti ini ya anak-anak ya. Jadi harus tetap semangat, harus tetap giat belajar, semangat belajar, dan terus berdoa agar pandemi ini cepat selesai ya. Oke anak-anak, karena ketika kita terus semangat, ketika kita terus giat belajar, insya Allah mudah-mudahan cita-cita anak-anak semua tercapai dan nanti bisa membanggakan kedua orang tua anak-anak semua. Ayah, ibu, ataupun papa, mama, ataupun mom and dad, apapun itu. Jadi tetap semangat ya anak-anak ya. Dan sekarang sebelum kita memulai video ini, sebelum kita memulai juga pembelajaran hari ini, mungkin anak-anak semua udah tahu ya nama Bapak Fatur, dan yuk kita berdoa dulu sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di share, di komen, dan juga di subscribe agar channel ini terus berkembang, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya juga anak-anak ya, agar anak-anak semua tahu updatean terbaru dari channel Senyum Fatur ini. Ya, sekarang kita langsung ke materinya ya. Kita hari ini akan belajar untuk kelas 2, PJOK kelas 2. Jadi anak-anak harus siap nih, apalagi anak-anak kelas 2 ya. Anak-anak semuanya harus siap. Dan di materi PJOK kelas 2 kali ini kita akan belajar di tema 1, subtema 1 untuk hidup rukun di rumah. Nih, PJOK anak-anak kelas 2 siap ya. Sebelum kita ke materi, sebelum kita masuk ke materi tadi yang tentang hidup rukun di rumah, Bapak akan selalu ingatkan untuk anak-anak semua patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi dan mengingat pesan ibu yang ada 5M bisa disebut ya. Yang pertama ada memakai masker, kemudian menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan dengan air yang mengalir, kemudian yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Nih anak-anak, kenapa harus pakai masker? Yang pertama, karena ketika kita berbicara dengan orang, kita tidak tahu lawan bicara kita sedang sakit atau tidak anak-anak. Takutnya ketika dia berbicara dia memuncratkan ludah, air liur, atau bisa dibilang seperti itu, dan nanti kita akan terpapar atau tertular oleh penyakit yang ada di depan kita. Jadi harus selalu memakai masker, apalagi pandemi seperti ini. Kemudian ketika kita berbicara kan kita mungkin sedang batuk, sedang pilek, sedang flu, nanti akan memuncratkan ke lawan berbicara kita. Jadi nanti teman kita atau yang ada di depan kita akan terpapar. Jadi harus memakai masker, oke? Kemudian yang kedua, menjaga jarak. Menjaga jarak 1 atau 2 meter ketika sedang berbicara dengan orang tua ataupun dengan yang lain sebagainya, agar paparan virus COVID-19 ini tidak terpapar. Dan kita tidak tahu kan seperti yang tadi, apakah teman di depan kita ataupun lawan bicara kita sedang sakit. Oke anak-anak ya. Kemudian yang ketiga tadi, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Ketika kita setelah memegang barang, memegang makanan, memegang sesuatu, ataupun uang nih, itu banyak virus, banyak bakteri, banyak kumannya. Jadi harus selalu pakai sabun ketika cuci tangan, jangan hanya air saja. Cuci tangan dengan baik dan benar, kemudian pakai sabun, dan setelah itu ketika anak-anak tidak ada sabun ataupun tidak ada air di perjalanan mungkin, atau sedang di luar rumah,
anak-anak bisa memakai namanya hand sanitizer ya anak-anak ya. Jadi memakai hand sanitizer untuk menghilangkan kuman atau virus yang ada di tangan. Oke? Nah, kemudian yang keempat, menjauhi kerumunan. Nah, ketika ada tetangga ataupun ada teman-teman ataupun ada yang sedang berkerumun dan berbicara atau ngobrol, kita menghindari kerumunan tersebut atau menjauhinya lebih baik. Karena ketika tidak ada jarak ataupun berkerumun dengan seperti itu, takutnya anak-anak semua terpapar karena berdekatan dengan orang yang mungkin masih ada virus ataupun sedang sakit dan lain sebagainya. Jadi harus menjauhi kerumunan anak-anak. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Nah, ketika tidak ada kegiatan yang penting untuk keluar seperti jalan-jalan, main, ataupun makan di luar ataupun lain sebagainya, hindari dulu deh. Kurangin dulu. Kita bisa makan di rumah dengan keluarga, kita bisa bermain dengan keluarga, kita bisa mungkin jalan-jalannya ditunda dulu karena kan wisata juga ditutup. Jadi kurangin saja dulu ya mobilitasnya. Jadi itu tadi pesan ibu yang ada 5. Yang pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan anak-anak. Oke? Nah, sekarang kita langsung ke materinya. Anak-anak sudah siap ya? Kalau sudah siap, yuk kita mulai nih. Kalau belum, Bapak tungguin. Sudah? Oke, yuk kita mulai ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita akan belajar dari gerak dasar lokomotor, gerak berjalan berbagai arah. Pasti anak-anak sering melakukannya, tapi apakah itu sudah benar? Apakah itu sudah baik? Gerakan berjalan ke depan, ataupun misalkan ke belakang, ke samping kanan atau ke samping kiri. Nah, oke. Kita hari ini akan belajar di materi itu. Gerakan berjalan ke berbagai arah. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah anak-anak memahami pembelajaran ini, kita diharapkan agar atau dapat menjelaskan variasi gerak dasar berjalan ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional ya anak-anak ya. Jadi itu tadi tujuan pembelajaran untuk pembelajaran kali ini, oke? Sudah siap? Sudah siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Anak-anak silakan siapkan alat tulisnya, siapkan buku tulisnya, dan dengarkan apa yang Bapak sampaikan. Dan untuk anak-anak semua yang ingin praktikannya nanti setelah video ini selesai ya. Jadi tonton terus video ini sampai akhir, kemudian di like, di komen, di share, dan juga di subscribe tentunya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu updatean terbaru dari channel Bapak, channel Senyovator. Nah sekarang, apa sih gerakan lokomotor itu? Gerakan lokomotor itu adalah gerakan berpindah tempat dari titik satu ke titik yang lain, dari tempat satu ke tempat yang lain, di mana bagian tubuh tertentu bergerak ataupun berpindah tempat. Jadi, untuk anak-anak semua, itulah pengertian dari gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor itu sendiri jadi gerakan berpindah tempat dari titik satu ke titik yang lain, dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu anak-anak, paham ya? Jadi gerakan lokomotor itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas ada 2. Yang pertama gerak lurus ke depan dan gerak ke samping. Nah, ini berbagai arahnya kita ke depan dan ke samping, oke? Nah, berjalan itu apa sih Bapak? Berjalan itu adalah aktivitas bergerak maju atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan melangkahkan kaki. Tadi kan gerakan lokomotor pengertiannya hanya berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, sekarang berjalan itu aktivitas bergerak dengan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan melangkahkan kaki. Paham? Paham ya sampai sini ya? Jadi, gerakan berjalan itu gerakan aktivitas maju untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan melangkahkan kaki. Oke anak-anak ya? Nah itu. Nah sekarang bagaimana sih bergerak atau berjalan dengan baik dan benar itu? Anak-anak tahu? Nah sekarang kita tonton videonya ya.
Gerakan cara berjalan dengan benar. Yang pertama, kepala tegak saat berjalan. Kemudian, bahu santai, tidak kaku. Kemudian, tangan digenggam. Kemudian, lengan di samping badan tidak melebihi dada. Kemudian, ada punggung harus tegak. Badan tegak dan tidak membungkuk. Dan yang paling penting, kaki diangkat tidak terlalu tinggi. Dan juga yang terakhir, ada otot lutut dikencangkan. Nah, ini anak-anak, cara berjalan dengan baik dan benar. Kepala tegak, tidak bungkuk, bahu santai, ayunan tangan tidak melebihi dada, punggung harus tegak, tangan mengepal, dan tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu. Dan terakhir, otot lutut ditegangkan atau dikuatkan. Oke anak-anak ya. Nah itu tadi cara berjalan dengan baik dan benar. Paham ya sampai sini? Gerakan berjalan dengan baik dan benar. Nah sekarang kita lihat nih contoh-contoh gerakan berjalan yang nanti hari ini akan kita bahas. Yaitu yang pertama ada gerakan berjalan. Berjalan ke samping kiri. Nah ini anak-anak, gerakan ke samping kiri itu merupakan salah satu contoh. Misalkan seperti ini, jalan kiri. Jadi seperti gerakan kepiting. Dan ada juga di gerakan ke samping kanan. Sama seperti ke kiri, ke kanan, kiri, kanan. Itu seperti kepiting, jalan kepiting. Jadi anak-anak bisa dipraktikkan ya di rumah ya. Gerakan berjalan ke samping kanan dan ke samping kiri. Oke? Nah kemudian yang terakhir yang pastinya ada yaitu gerakan berjalan ke depan. Berjalan ke depan harus yang seperti tadi. Gerakannya dengan baik dan benar. Agar anak-anak semua tidak salah dalam berjalan. Nah itu nanti tersandung ataupun menabrak sesuatu. Jadi harus pandangannya tetap ke depan. Jangan ke bawah. Apalagi sambil atau dengan menggunakan gadget ataupun handphone kalian. Jadi berjalan saja. Dengan baik dan benar. Fokus ke depan. Jangan sampai menabrak. Oke anak-anak ya. Oke, paham? Paham ya? Nah, itu tadi pembelajaran untuk hari ini. Kesimpulan di akhir pembelajaran kali ini yaitu ada dua. Yang pertama tentang gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor sendiri gerakan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain ataupun bergerak pada bagian tubuh tertentu. Nah, itu merupakan gerakan lokomotor. Dan kemudian yang kedua, gerakan berjalan. Berjalan itu sesuatu kegiatan atau aktivitas bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan melangkahkan kaki. Nah, berjalan itu intinya melangkahkan kaki. Nah, itu anak-anak ya. Harus diingat pengertian-pengertian untuk hari ini dan kegiatan-kegiatan hari ini. Oke? Nah, saja materi untuk hari ini ya. Jadi anak-anak semua harus diingat apa itu gerakan berjalan ke depan, bagaimana ke samping kiri, bagaimana ke samping kanan, bagaimana. Dan pengertian berjalan, kemudian pengertian lokomotor. Nah, itu tadi materi untuk hari ini anak-anak ya. Untuk anak-anak semua pelajari dengan baik dan juga tetap harus semangat walaupun pandemi seperti ini. Jangan loyo, jangan lemas, jangan malas. Harus tetap giat belajar, harus tetap semangat belajarnya karena cita-cita anak-anak semua harus terus digapai walaupun pandemi seperti ini ya. Jadi untuk anak-anak semua tetap semangat dalam menggapai cita-cita dan tetap selalu patuhi protokol kesehatan yang ada 5M. Masih ingat yang tadi Bapak katakan di depan yang 5M itu? Ada yang masih ingat? Nah, 5M itu yang pertama ada mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air yang mengalir, kemudian dengan sabun agar bersih, ataupun jika tidak ada bisa dengan hand sanitizer. Kemudian yang kedua memakai masker. Harus anak-anak memakai masker. Jika tidak nanti virus yang ada di luar bisa masuk ke hidung ataupun mulut kita, ataupun virus yang ada di tubuh kita bisa menularkan ke orang lain. Jadi harus memakai masker. Oke anak-anak ya. Kemudian yang ketiga membatasi atau mengurangi mobilitas. Ketika tidak ada yang penting, tidak ada kegiatan yang tidak terlalu penting seperti jalan-jalan ataupun main, itu di stop dulu aja, dikurangi dulu karena masa pandemi seperti ini banyak jalanan ditutup, banyak wisata yang ditutup, jadi sudahlah di rumah saja ya. Kemudian yang 4,
menjauhi kerumunan, jangan mendekati. Karena di kerumunan tersebut kita tidak tahu ada yang sakit atau tidak. Jadi hindari itu kerumunan dan tetap harus pakai masker, oke? Dan yang terakhir, menjaga jarak. Nah, ini anak-anak harus menjaga jarak dengan orang lain ketika kita berbincang atau mengobrol ataupun bertanya. Jadi harus menjaga jaraknya minimal 1 meter ataupun kalau bisa 2 meter. Oke anak-anak ya. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak, klik like, komen, dan juga di-share. Dan juga jangan lupa di-subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan nyalakan notifikasinya agar anak-anak semua tahu updatean terbaru dari channel Senyum Fatur. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.